semuanya, selamat datang di podcast Kisah di Balik Angka, membangun kesadaran tentang KDRT. Hari ini, saya Delia yang akan memandu obrolan santai tapi mendalam tentang topik yang gak cuma penting tapi juga sering kali terabaikan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT. Hari ini saya nggak sendirian. Di sini ada 3 narasumber yang keren-keren banget nih. Yang pertama ada Mutiara, seorang mahasiswa aktif yang peduli tentang isu sosial. Kedua ada Obit, mahasiswa yang juga sering terlibat dalam diskusi tentang masyarakat. Dan terakhir juga ada Ira, pekerja kantoran sekaligus relawan komunitas peduli perempuan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya Kak, aku senang banget nih udah diundang di podcast ini. Alhamdulillah saya pun kabarnya baik dan terima kasih telah mengundang saya ke dalam podcast ini. Hai Adel, alhamdulillah banget sih kabar aku juga baik banget. Makasih juga ya udah mengundang aku ke podcast ini, aku antusias banget. Senang denger ya. Jadi hari ini kita bakal bahas KDRT yang sering banget dianggap masalah rumah tangga biasa, padahal sebenarnya tuh dampaknya jauh lebih besar dari itu. Nah, buat pembuka, aku pengen nanya ke Mutiara. Kenapa sih menurut kamu KDRT itu jadi isu yang harus kita bahas? Gimana ya Kak, menurut aku sih KDRT tuh kalau didiemin adanya jadi penyakit ya menurut aku. Karena dia tuh kalau misalnya didiemin bakalan jadi pengaruh buruk untuk para korbannya. Terus juga terkadang tuh para korban tuh nggak mau speak up, nggak mau lapor karena tuh mereka tuh takut, mereka malu, mereka tuh ya malu lah sama stigma masyarakat, takut sama stigma masyarakat. Terus juga yang aku kenapa harus angkat podcast ini tuh menurut aku untuk membangun kesadaran ya untuk masyarakat terhadap KDRT biar mereka tuh semakin membuka pikiran lah kalau misalnya KDRT itu penting loh untuk kita lindungi. Setuju banget. Kalau Obit nih, menurut kamu apa sih yang bikin orang-orang tuh kadang kalau misalnya korban tuh sulit buat bicara atau buat melapor ke yang berwajib? Kalau menurut saya Mbak Adel, salah satu alasan utamanya itu ialah rasa takut dari para korban itu tersendiri. Takut yang dimaksud itu adalah takut pelaku semakin marah terhadap korban, dan ada juga takut nggak ada rasa percaya. Takut agresif gitu ya korban. Takut agresif. Pelakunya takut agresif, betul sekali. Atau bahkan mereka para korban nggak punya tempat untuk pergi atau bahkan berlindung dari para pelaku KDRT ini. Selain itu juga banyak korban yang nggak tahu bahwa mereka sebenarnya telah dilindungi oleh hukum yang berlaku. Iya ya, padahal di Indonesia tuh ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau Ira nih, kamu sebagai relawan, sering gak sih ketemu korban yang sebenarnya tuh ingin keluar dari situasi KDRT tapi nggak tahu soal undang-undang ini? Sering banget sih aku nemuin kayak gitu karena kayak kebanyakan orang tuh kan nggak semua tahu undang-undang gitu kan. Nah terus juga kayak mereka nggak yakin kayak sistem hukum ini bakal membantu mereka keluar dari situasi KDRT. Jadi kayak misalnya kayak ada yang bilang tuh apa kalau aku lapor polisi apa bakal diproses cepat gitu atau digubris dengan cepat gitu. Parah banget sih emang nih. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sebenarnya mengatur bahwa KDRT itu nggak cuma kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi juga. Kalau Mutiara nih, menurut kamu undang-undang ini tuh udah cukup belum sih untuk melindungi korban? Kalau menurut aku sih dari sisi isi ya kan, menurut aku tuh udah lengkap banget nih undang-undangnya. Tapi minusnya itu di cara masyarakat mengimplementasikannya ya, karena masyarakat tuh atau korban sering kali tuh mikir kayak yang tadi Kak Ira bilang, mikirnya tuh gimana ya, aduh gue tuh kalau misalnya gue lapor bakalan diproses atau enggak ya, atau enggak kalau gue lapor pandangan masyarakat terhadap gue tuh jadi gimana ya, bakal percaya atau enggak ya, bakal percaya atau enggak ya. Itu sih kenapa mereka nggak gampang untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, karena menurut aku gitu sih. Tapi secara keseluruhan menurut aku itu undang-undang udah bagus banget, cuman ya implementasinya aja yang kurang. Ya, saya setuju dengan Mutiara. Selain itu pun
saya pikir Kalau misalkan aparat penegak hukum kurang peka terhadap masalah-masalah seperti ini, terutama lebih ke masalah KDRT yang sedang terjadi. contoh lu keluarin itu termasuk lu. Terkadang ada beberapa korban yang takut untuk melaporkan kejadian KDRT yang terjadi pada rumah tangga mereka. Dan di beberapa kejadian itu mereka bahkan disuruh pulang oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, masalah rumah tangga mereka atau masalah KDRT mereka di rumah tangga mereka masing-masing itu sendiri. Padahal kan kalau misalnya mereka udah lapor kan tandanya udah keterlaluan banget dan mereka udah nggak bisa nyelesain kan. Ya, betul. Makanya mereka ambil jalur itu. Ada yang Parah laporin sih kalau misalnya diabaikan kayak gitu. Ya, dan ini juga yang membuat para korban dan masyarakat pada umumnya kurang respect dan kurang percaya kepada aparat penegak hukum Indonesia saat ini. Ya, Iya. Orang-orang tuh jadinya banyak yang nggak percaya sama aparat kepolisian karena iya apa-apa tuh sekarang ya kita tahu lah ya. sulit segala bentuk proses ya, hukum. Bener banget ya. Kalau Ira nih, dari pengalaman kamu di komunitas, apa sih tantangan terbesar dalam penerapan hukum ini? Nih, kalau menurut aku ya, salah satu tantangan terbesarnya itu kayak fasilitasnya kurang gitu loh, kayak tempat untuk yang aman buat korban Melindungi korban ya. KDRT itu kayak kurang banget, kayak misalnya kayak kayak shelter atau rumah aman bagi para korban gitu. Terus juga banyak korban kan yang mau pergi dari rumah tuh kayak lebih sulit gitu, mau pergi kemana, entah mau kemana kan kayak Aku ngerti sih. Misalnya kita nih sebagai istri tinggal bersama suami dan rumah suami. ya Karena kan kita mikirnya kalau misalnya kita laporin kita bakalan tinggal kemana Iya, ya? soalnya Ngadu ke kan- keluarga malu gitu malu. ya. Benar sih benar. Terus kalau misalkan sistem hukum juga nggak didukung kayak fasilitas kayak gini kan korban jadi bingung kan, kayak benar-benar terjebak dalam situasi kayak gitu. Iya benar. Bener sih. Tantangan terbesar ya. Jadi selain edukasi hukum, kita juga butuh infrastruktur pendukung. Aku penasaran deh, menurut kalian nih, peran masyarakat dalam membantu korban KDRT itu gimana sih? Bisa dimulai dari lebih dulu. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya peran masyarakat yang jelas cukup besar ya untuk membantu para korban KDRT ini. Yang mana bisa dimulai dari berhenti untuk menghakimi para korban yang telah mengalami kasus kekerasan dalam KDRT. kutipannya si Nagita Slavina. Dan kita pun juga kalau memiliki memiliki tetangga, saudara, teman yang mengalami kasus KDRT seperti ini, kita bisa mungkin untuk membantu mereka dengan mendengarkan mereka atau bahkan jangan mencari bantuan dan jangan menyalahkan korban mereka. Betul. Ya aku setuju banget sih sama Kobi. Terus juga menurut aku penting sih komunikasi itu penting banget sih menurut aku. Jadi kalau misalnya apa ya ada masalah kecil nih, kalau kita nggak ngebicarain, kita nggak nyari jalan keluar, kita nggak bahas, itu sih bakalan apa ya, bakalan jadi panjang, bakalan jadi gede. Yang tadinya kecil bakalan jadi gede. Menurut aku ya penting komunikasi itu penting dan menghargai pasangan itu juga penting menurut aku. Ya, Betul. aku sih setuju banget ya, dan kita juga harus mendukung korban, bukan kayak nyalahin korban, kayak mereka gitu kayak yang butuh dukungan dari kita semua yang kayak korban KDRT gitu kan. Nah, terus kayak kan kita tahu ada kasus KDRT, kita bisa bantu mereka lewat dari bantuan, misalnya kayak lewat lembaga ke perlindungan gitu, perlindungan dan layanan hukum gitu, jadi lebih Terbantu. ya terbantu. Benar sih. Nah, biasa banget nih ya pendapat-pendapat kalian. Kalau ngomong-ngomong soal keluarga nih ya, menurut kalian keluarga tuh bisa gak sih ngebantu kita? Apalagi kalau misalnya keluarga kita ada yang kena KDRT, itu tuh kita gimana sih cara bantu mereka atau mencegah mencegah KDRT terjadi buat keluarga kita, atau misal teman-teman kita sekitarnya juga, gimana sih caranya? Menurut aku ya dimulai dari menghargai pasangan sih, karena kalau misalnya kita nggak menghargai
itu kan pasti gimana ya, kamu misal kamu nggak dihargai kan pasti kamu nggak senang juga kan. Kecewa. Bukan iya kecewa, bukan cuma sama pasangan aja tapi sama orang lain juga kita harus saling menghargai. Terus juga yang kayak aku bilang tadi di awal, kalau misal komunikasi itu penting. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sekiranya mengganjal di hubungan kalian, di hubungan apa namanya persuami istrian, itu mungkin dibicarakan baik-baik, jangan dengan kekerasan. Terus juga apa ya, menurutku saling mengerti pasangan itu sih untuk mencegahnya, karena mungkin awal-awal KDRT itu dimulai karena mereka nggak saling menghargai, tidak saling mengerti, kurang komunikasi. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang barusan dibilang oleh Mbak Mutiara. Dan ada juga peran penting lainnya, yaitu peran orang tua di dalamnya. Jika orang tua kita mencontohkan hal-hal yang baik terhadap anaknya, ya maka anak tersebut akan mencerminkan apa yang orang tua tersebut telah lakukan terhadap anak-anaknya. Dan justru anak-anak mereka akan meniru atau bahkan cenderung untuk tidak melakukan kesalahan orang tuanya terdahulu. Jadi orang tua memang memiliki peranan yang cukup penting di dalam sini, dan bahkan penting saya bilang. Ya, apalagi anak-anak tuh cepet ya nangkepnya. Itu daya ingatnya cepat. Mereka tuh gimana ya, mereka baru lahir ke dunia, dan mereka itu kan belajar dari orang-orang sekitar, dari orang tua. Kalau orang tuanya berperilaku seperti itu, pasti kan anak mencontoh. Ya, contoh hal-hal tersebut. Nah, benar banget. Dan satu lagi, jangan ragu buat mencari bantuan. Kalau konflik di keluarga udah terlalu besar gitu kan, kadang bantuan dari luar tuh lebih membantu, seperti konseling bisa jadi solusi yang lebih baik sih. Sama kayak misalkan menceritakan sesuatu apa sih Orang terdekat, ya, ke orang terdekat, masalah terpercaya. Tipsnya yang bagus banget nih. Aku pengen tahu deh, kalian pernah gak sih diskusi masalah ini ke teman atau ke keluarga kalian? Terus juga gimana reaksi mereka? Kalau aku pernah sih Kak diskusi sama teman kampus aku. Kayak aku tuh diskusi kayak menurut kalian pendapat kalian tentang KDRT itu gimana sih? Gitu. Aku cuma pengen tahu dan pengen diskusi lagi sama mereka. Tapi mereka tuh jawabnya kayak ngapain sih dibahas, kan kita Masih jauh. iya masih jauh gitu. Kita kan masih jadi mahasiswa, masih muda, belum lah ke arah sana gitu. Tapi setelah aku kasih satu contoh kasus, contohnya kasus Anastasia Nur yang kemarin happening ya, aku kasih contoh itu, mereka tuh jadi lebih paham, mereka tuh jadi lebih sadar kalau misalnya KDRT itu penting loh untuk dipelajari, penting loh untuk mencegahnya. Terus juga penting juga untuk kita jadi tahu, kalau misalnya kita tahu pengertian dari KDRT, kita tuh jadi tahu gimana cara mencegahnya ya. Juga kita jadi tahu gimana cara mengatasinya. Kita jadi tahu harus kemana ngaduknya gitu sih. Ya, kalau saya pribadi, saya sering membahas hal-hal berbau KDRT ini di dalam lingkungan kampus ya. Banyak awalnya mahasiswa dan mahasiswi yang tidak peduli dengan kasus KDRT yang sedang marak terjadi saat ini. Akan tetapi setelah mereka mengetahui dampak-dampak dan efek samping atas kasus KDRT ini, mereka jadi lebih terbuka dan lebih melihat bahwa lebih peduli akan kasus KDRT ini tersendiri. Nah, aku juga kan sering ngobrol gitu kan sama teman kantor aku, kayak kadang mereka kaget karena mereka pikir tuh itu cuma masalah keluarga biasa. Ternyata pas aku kasih tahu tentang cerita Natasha Nur juga yang lagi yang dibilang sama Mutiara, itu mereka juga kaget banget, katanya ternyata itu udah terlalu terlalu mendalam ya, terlalu parah. Iya, jadi kayak mereka lebih sadar gitu, ternyata KDRT itu emang nggak bagus dan harus ditangani dengan cepat sih. Iya benar. Keren banget. Terakhir nih, aku pengen denger deh, kalian punya pesan-pesan nggak buat pendengar kita? Apalagi siapa tahu pendengar-pendengar kita nih ada yang sedang mengalami KDRT atau keluarganya ada yang mengalami.
Gimana tuh? Ya pesan aku sih sederhana ya Kak, untuk jangan pernah diam kalau misalnya kalian tuh di sekitar kalian tuh ada korban KDRT, sebisa mungkin tuh deketin dia, terus juga ajak ngobrol, terus mendengarkan, jangan menghakimi, terus juga bantu mereka untuk cari bantuan, bilang ke mereka kalau misalnya mereka tuh nggak sendirian. Kayak semangatin mereka. Iya benar, semangatin. Kalau Obit gimana? Kalau saya pribadi, saya berdasarkan perwakilan dari mahasiswa, paling saya hanya sekedar mengajak atau mengingatkan untuk kita sebagai mahasiswa untuk melakukan kampanye terhadap kasus KDRT ataupun edukasi mendalam terhadap masyarakat dan korban-korban KDRT sebelumnya. Jadi dengan ini saya harap dengan saran-saran yang telah saya berikan, KDRT akan berkurang nilainya. Itu saja. Kalau Ira gimana nih? Nah, aku cuma mau bilang ya, untuk para korban di luar sana, kalian itu nggak sendirian. Kayak beranilah untuk melapor, karena itu langkah pertama untuk kita hidup lebih baik lagi ke depannya. Ya, itu aja sih. Wah, obrolan kita hari ini luar biasa banget ya. Makasih banyak buat Mutiara, makasih Obi, juga Kak Ira Adel. udah ngeluangin waktu di sini untuk berbagi pandangan, pengalaman dan juga solusinya. Iya. Aku yakin banget nih diskusi kita ini bisa membuka mata banyak orang tentang pentingnya memahami dan menangani isu KDRT. Apalagi di Indonesia akhir ini lagi banyak banget kasus KDRT yang dibahas kan. Buat kalian yang mendengarkan, ingatlah bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh, tapi juga urusan yang bukan cuma kita aja nih, apalagi yang bagi yang mengalami, iya, bukan urusan pribadi juga, tapi tanggung jawab bersama. Jadi kalau misalnya kalian tahu ada korban atau di sekitar kalian yang mengalami KDRT, jadi kalian bisa jadi pendengar yang baik, beri dukungan juga, terus bantu mereka buat cari jalan keluar. Betul. Dan buat para korban nih, ingat bahwa kalian tuh nggak sendirian. Ada hukum yang melindungi kalian, ada komunitas yang siap mendukung kalian, dan ada masa depan yang lebih baik menunggu di luar sana. Beranilah untuk mengambil langkah pertama, karena setiap perubahan besar dimulai dari keberanian kecil. Terakhir, aku ingin mengingatkan bahwa kita semua bisa berperan, baik sebagai teman, tetangga, keluarga, atau masyarakat umum. Langkah kecil, kita bisa membuat perbedaan besar. Jangan takut untuk bersuara, karena suara kalian bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus peduli, terus belajar, dan terus menyebarkan kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Delia, pamit undur diri. Selamat hari yang indah untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi teman-teman.